Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Di penghujung tahun ini, tanggal 29 Desember 2022, kita hadir kembali dalam ibadah doa malam. Saya percaya penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Ada banyak hal yang terjadi di sepanjang 2022, tetapi saya percaya penyertaan Tuhan di atas segala-galanya jauh melebihi dari setiap persoalan, dari setiap apapun yang menimpa setiap kita. Sebab Dia baik, bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setianya. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini melalui streaming Radio Sejahtera dan channel YouTube Diaspora Sejahtera. Saya ucapkan selamat malam, mari bersama-sama kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan, bahkan selalu baru, bahkan kalau kami ada sampai hari ini di penghujung tahun dari tahun 2022, kami percaya anugerah Tuhan begitu melimpah untuk setiap kami. Itu sebabnya kami datang sujud menyembah-Mu, membawa korban syukur kami. Sebab pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang layak dipuji dan disembah, Engkau yang hadir tengah-tengah kami. Kami alaskan ibadah doa malam pada saat ini hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata amin. Di dalam hidupku, sebab kami tahu Tuhan, rancangan-Mu lah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terjadi tergenapi dalam kehidupan kami. Hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Tuhan
percaya dengan iman bahwa Dia Allah yang setia, Allah Immanuel, Allah yang memegang kehidupan kita. Tak pernah sekalipun Dia membiarkan kita terjatuh. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Hanya itu yang kami perlu, Tuhan. Yesus memberiku
bersyukur kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk dapat memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan sebentar merenungkan firman di penghujung tahun 2022. Kami bersyukur untuk setiap anugerah, bahkan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Pakai mulut bibir hamba-Mu yang terbatas ini, tapi kami tahu Tuhan Roh Kudus yang tidak terbatas akan terus menuntun setiap kami menuju kepada keserupaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera di penghujung tahun 2022, tepatnya 3 hari ya menjelang tanggal 1 Januari 2023, kita hari ini bisa bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, dan sebentar kita juga diberi kesempatan untuk dapat merenungkan firman. Nah, Bapak Ibu Saudara, di penghujung tahun ini saya mau menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa syukur saya dan keluarga, dan sekali lagi mengucapkan selamat Natal tahun 2022 dan menyongsong tahun baru 2023. Beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan Natal dengan luar biasa di 4 lokasi di 2 kota yang berbeda. Puji nama Tuhan. Saya sungguh bersyukur boleh melihat antusiasme setiap jemaat Tuhan di masing-masing lokasi tanpa terkecuali. Melayani Tuhan bersama-sama. Ada begitu banyak WL, co-worship leaders, pemain musik ya yang melayani Tuhan bersama-sama di 4 lokasi tersebut. Bahkan tim multimedia, soundman, dan seluruh usher, semua yang terlibat di dalamnya. Baik itu pejabat gereja, diaken, diakones, staf gembala, penatua. Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang luar biasa, di mana kita merayakan Natal bersama-sama sebagai warga kerajaan sorga. Dan di mana kita ada ya sebagai jemaat di gereja lokal, yaitu Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Diaspora Sejahtera. Saya berharap di masa-masa libur ini Bapak Ibu Saudara ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Oleh karena itu malam hari ini saya rindu membahas atau bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan membahas dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-18. Ya, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Di masa-masa menjelang tahun baru ya, di penghujung tahun ini, masa-masa di mana kita bisa meluangkan waktu dengan anggota keluarga kita. Saya rindu kita membahas ada satu topik khotbah yang berjudul kasih yang sempurna. Mari kita baca, saya akan baca buat saudara. Saya rindu setiap kita juga dapat menyimak dan membacanya bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi perikop daripada bacaan kita pada malam hari ini adalah sesungguhnya Allah adalah kasih. Saya sudah pernah bahas beberapa waktu yang lalu ya di dalam Minggu Advent, tapi khusus hari ini menjelang tahun baru saya membahasnya di ayat yang ke-18 dan 19. Di sana dijelaskan Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegentaran Bapak Ibu Saudara. Kata takut di situ dikatakan bahwa di dalam kasih tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan lagi. Ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah Bapak Ibu Saudara, di penghujung tahun ini kiranya ini menjadi tahun atau menjadi hari-hari di mana kita juga ambil waktu untuk dapat merefleksikan diri. Biasanya kalau orang takut Bapak Ibu Saudara itu dikarenakan karena ada sesuatu yang mereka khawatirkan akan hilang dari hidup mereka. Ya, ketakutan akan sesuatu, apapun rasa takut saudara. Ya, takut akan masa depan, takut akan kehidupan yang penuh dengan kekurangan, takut karena sakit penyakit, ya apapun itu. Dan malam hari ini kita diingatkan Tuhan di dalam penghujung tahun 2022 dan memasuki tahun yang baru yang kita semua
tanpa terkecuali tidak tahu bakal seperti apa. Tahun ini ditandai dengan banyak hal yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada peristiwa besar, termasuk salah satunya adalah bagaimana COVID itu masih berlanjut di awal tahun 2022, Saudara. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara, sepanjang tahun ini ada warga atau anggota keluarga kita yang dipanggil Tuhan. Atau mungkin beberapa dari kita mengalami yang namanya kehilangan pekerjaan. Beberapa tempat memutuskan untuk mengurangi karyawan mereka. Dan bisa jadi itu salah satunya adalah saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, dan juga jangan lupa tahun 2022 kita mendengar ada deru perang yang dimulai antara Rusia dan Ukraina. Dan juga kita tahu ada satu ratu yang sudah bertahun-tahun memimpin satu negara persemakmuran yang besar, yaitu United Kingdom. Ratu Queen Elizabeth meninggal dunia. Ada begitu banyak ya waktu-waktu atau banyak milestones, ya banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Tidak hanya di dunia ini saja, tetapi juga bisa jadi terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Di tengah ketidakpastian ini bisa jadi kita mengalami ketakutan. Kita mengalami kekhawatiran. Apalagi ditambah dengan perkiraan, prediksi, ya forecast, ya pandangan-pandangan para ahli tentang tahun 2023. Bagaimana kita mendengar akan adanya global crisis atau krisis global secara ekonomi yang akan terus berdampak juga pasti terhadap kehidupan sosial daripada masyarakat yang ada, termasuk negara kita. Nah, banyak hal, banyak peristiwa, bisa jadi banyak berita yang kita lihat melalui media sosial, melalui grup WA, grup WhatsApp kita, ya baik itu di grup keluarga maupun gereja atau mungkin grup teman-teman, alumni, banyak Bapak Ibu Saudara, informasi yang kita bisa dapatkan hari ini yang headlines-nya, yang beritanya itu sesuatu yang bisa jadi kurang mengenakkan ya untuk kita dengar. Tapi malam hari ini kita diingatkan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Artinya bisa jadi begini, kalau kita takut kasih kita tidak sempurna, artinya apa? Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal baik itu peristiwa atau keadaan yang kita takutkan itu terjadi menimpa kita. Dan itu menunjukkan sesungguhnya kondisi hati kita. Di mana harta kita berada, di mana sesuatu yang paling penting yang kita anggap penting dalam hidup kita. Kalau saudara bisa jadi ketakutannya hari ini adalah kebangkrutan, bisa jadi. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara harta, posisi, jabatan, ya, pekerjaan yang mapan itu menjadi berhala kita. Sehingga kita takut kalau ada krisis global, ya itu bisa berdampak mungkin pada dunia ini, pada negara kita, dan terlebih kepada diri kita sendiri. Akhirnya kita takut, akhirnya kita khawatir, saudara. Bisa jadi ketakutan adalah tentang kondisi kesehatan kita. Kita takut kalau kita tidak ada dalam posisi yang prima, yang sehat. Mungkin kita takut kita kena COVID, ya. Atau kita takut kita kena penyakit-penyakit tertentu. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ya saya baru membaca satu berita, saya lupa di negara apa, tapi ada katanya penyakit amuba, pemakan otak. Waduh luar biasa. Sepertinya kalau kita melihat tidak ada kesempatan untuk tidak khawatir ya. Dari sisi penyakit, dari sisi ekonomi, dari sisi begitu banyak sisi kehidupan manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diingatkan bahwa sesungguhnya sumber ketakutan kita adalah hal-hal segala sesuatu yang paling kita anggap berharga. Oleh karena itu dikatakan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat perikop, ya bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Di sana dikatakan Allah itu adalah kasih.
Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kasih kita sempurna, yaitu ada di dalam Allah, karena Allah itu adalah kasih, kita percaya bahwa hal yang paling berharga di dalam hidupmu, bukan pekerjaan saudara, bukan jabatan saudara, bukan harta, bukan deposito yang ada di bank, bukan segala sesuatu aset, bahkan yang kita miliki, bukan bahkan orang-orang yang kita sayangi, tetapi hal yang paling berharga dalam hidupmu adalah Tuhan, adalah Allah yang adalah kasih itu. Maka di dalam hidup Bapak Ibu Saudara tidak akan ada lagi yang namanya ketakutan. Kita masih bisa sakit, kita bisa jadi masih bisa mengalami masalah ekonomi, kita bisa jadi masih mengalami konflik antar anggota keluarga, tetapi itu tidak membuat kita takut. Itu tidak membuat kita gentar. Karena kita tahu bahwa ini berita baiknya ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Poin ini jadi penting Bapak Ibu Saudara karena kita tahu bahwa kasih kita ini terbatas. Dan segalanya itu dimulai dari mana? Dari hati. Kalau saudara mengikuti khotbah Natal, ya, saudara pasti ingat ya bagaimana kondisi hati kita ini seperti hatinya Herodes yang memberontak dan berkhianat kepada Allah. Itu menggambarkan kondisi hati kita. Bahkan di dalam Matius pasal yang ke-15 kita akan baca kan waktu itu saudara yang dikasih Tuhan ayat 19, Tuhan Yesus sendiri berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dan kalau kita hubungkan dengan apa yang kita baca, kita renungkan pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, apa yang tadi timbul dalam hati, segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, sesungguhnya itu dimulai dari kondisi hati yang tanpa kasih Allah. Kondisi hati yang berdosa, kondisi hati yang jauh dari kasih Kristus. Kenapa? Akhirnya manusia jadi takut. Kenapa sih ada segala pikiran yang jahat? Kenapa sih ada pembunuhan? Karena bisa jadi orang yang bunuh itu takut reputasinya akan tercoreng misalnya. Makanya akhirnya dia membunuh orang dengan tangannya sendiri. Kenapa ada terjadi pembunuhan? Karena bisa jadi dia tidak mau kalah, dia mau lebih kaya, dia mau menguasai dan seterusnya. Kenapa ada persinahan? Kenapa ada percabulan? Dimulai dari hati yang hidup tanpa kasih Allah. Oleh karena itu hari ini kita bersyukur, kita diingatkan kembali bahwa yes, kondisi hati kita tanpa Allah itu berdosa, memberontak, jauh daripada Allah. Oleh karena itu hari ini marilah kita kembali mengkalibrasi, menilik, memeriksa hati kita masing-masing. Sudahkah kita tinggal di dalam kasih itu? Dan sudahkah kita mengalami kasihnya yang sejati itu? Dan ini semua berarti kembali kepada apa? Berita Injil di mana Kristus datang ke dunia ini. Saudara bisa mendapatkan damai sejahtera yang sejati. Tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan. Karena engkau sempurna di dalam kasih. Bukan kasihmu yang terbatas, tetapi karena kasih Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Memenuhi kita dengan kasihnya. Bahkan membanjiri kita dengan kasihnya. Sampai-sampai apa? Dari dalam hati kita. Keluar aliran air hidup. Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kasihmu terbatas, akui, yes kasihku terbatas. Aku manusia, aku hanya sanggup mengasihi orang lain yang berbuat baik kepada saya. Tetapi hari ini kalau engkau, Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya, sekarang ditemukan dapat mengasihi, bahkan mengasihi orang-orang yang membenci kita. Orang-orang yang berbuat jahat dan merencanakan hal-hal yang jahat bagi kita. Tapi kita bisa mengasihi mereka. Syukur kepada Allah. Berarti engkau telah mengalami kasih-Nya. Dan engkau dimampukan oleh kasih itu. Yang adalah Allah untuk dapat mengasihi sesama. Doa saya biarlah
3 hari sebelum tahun baru ini Bapak Ibu Saudara. Saudara diingatkan oleh Roh Kudus. Jika masih ada orang-orang yang saudara selama ini mungkin hubungannya sedang tidak baik. Saudara pernah berkonflik sepanjang tahun 2022. Bapak Ibu Saudara, ini adalah waktunya untuk saudara bisa dipulihkan. Kalau saudara hari-hari ini sedang takut tentang pekerjaan saudara, takut tentang anak saudara, keluarga saudara, pasangan saudara. Ini juga waktu yang tepat untuk saudara kembali mengalami kasihnya yang sempurna itu. Karena di dalam kasih itu tidak ada lagi ketakutan. Karena kasih Kristuslah, Bapak Ibu Saudara, kita hari ini dimampukan untuk tinggal di dalam kasih-Nya, mengalami kasih-Nya. Dan tidak cuma itu Bapak Ibu Saudara, kita dimampukan juga untuk menyalurkan kasih yang sama. Saya akan tutup dengan membaca Mazmur 51 ayat yang ke-12. Mazmur 51 ayat yang ke-12, ini Mazmur dan pengakuan Daud Bapak Ibu Saudara. Saudara, di sana dikatakan demikian, ayat yang ke-12 ya. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudara, Raja Daud menyadari betul bahwa semua masalah dalam hidupnya itu dimulai dari hatinya. Makanya dia berkata dengan jelas, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Hari ini, mumpung masih ada waktu sebelum kita masuk di tahun yang baru 2023, kita memulai ya a new beginning, ya satu awalan yang baru bersama dengan Tuhan. Mari kita juga berdoa dengan doa yang sama. Jadikanlah hati kami tahir ya Tuhan. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saudara, hanya ketika kita memiliki hati yang murni, hati yang bersih, hati yang dikuduskan, dilayakkan, Bapak Ibu Saudara, kita boleh mengalami kasih-Nya. Dan dengan kasih itu yang tinggal dalam hidupmu, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kebencian, saudara. Dan di sana dikatakan demikian, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat. Dalam bahasa Inggrisnya ini luar biasa, dikatakan begini, the joy of my salvation. Sukacita akan selamat. Saudara, bangkitkanlah kembali. Ini bicara tentang apa sih? Tentang kasih yang mula-mula. Kalau hari ini saudara sedang bercengkrama dengan anggota keluarga saudara, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Seperti yang saya alami hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari berdoa sama Tuhan. Katakan Tuhan, ingatkan kembali, refresh ingatanku, memoriku. Bapak Ibu Saudara, di Natal khotbah, di Natal kita masih diingatkan kan bagaimana Tuhan itu berbicara kepada kita dengan bahasa yang kita kenal, dengan cara yang kita kenal. Seperti orang Majus itu, mereka ahli perbintangan, ahli astrologi. Tuhan bicaranya lewat apa? Lewat bintang timur. Bintangnya jalan, bintangnya berhenti, bintangnya lanjutkan perjalanan, mereka ngikut begitu. Nah hari ini saya percaya Allah yang sama, Allah yang mengasihi saudara. Allah berbicara melalui setiap peristiwa, melalui bahasa, melalui budaya yang saudara sendiri kenal. Dan saudara, mari kita doa kepada Tuhan, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Kadang selama kita hidup, kita masuk tahun baru, saudara, mungkin tahun baru bersyukur. Hari pertama, hari kedua. Tapi kalau udah lupa, kita cenderung mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita cenderung berusaha dengan pengalaman, dengan kepandaian kita sendiri. Kita lupa bahwa sesungguhnya kalau kita bisa hidup dan berdiri di mana kita berada, berkegiatan, bahkan melayani Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu karena kebaikannya.
Itu karena dari sejak mulanya Tuhan mengasihi kita. Dan mengizinkan kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Itu karena apa? Itu karena anugerahnya. Oleh karena itu, mari doa bersama-sama. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat daripadamu. Saudara, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudara, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan demikian, restore unto me. Kembalikan kepadaku, ingatkanlah kembali padaku the joy of my salvation. Saya percaya kalau hari ini saudara diingatkan oleh kasih Tuhan, saudara kembali mengalami pelukan kasih-Nya. Saudara bersuka cita, Tuhan, aku begitu berdosa, aku begitu brengsek jauh dari hadapan-Mu. Aku rusak, tidak punya masa depan. Tapi ketika Engkau datang memeluk aku, memulihkan keluargaku, how beautiful, begitu indahnya. Dan saya berdoa malam hari ini, perasaan dan kondisi yang sama di dalam hatimu, saudara dan saya alami. Restore unto me the joy of my salvation. Bangkitkanlah kembali kegirangan karena selamat daripadamu. Bangkitkanlah, ingatkanlah kami kembali ya Tuhan. Bahwa Tuhan mengasihi kami. Dan ketika kasih-Nya itu menguasai hatimu, maka saya mau katakan ketakutan apapun Bapak Ibu Saudara akan sirna. Oleh karena itu hari ini mari kita berdoa bersama, ambil waktu dengan keluarga. Kurang 3 hari lagi memang. Tapi hari ini saya percaya ini bukan sebuah kebetulan. Kalau saya ada di tempat ini bersama dengan saudara, bisa menyampaikan dan merenungkan firman Tuhan ini. Restore unto me the joy of my salvation. Keselamatan kita datang dari mana? Dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih-Nya yang sempurna itu menyelamatkan kita, mengambil kita, menebus kita, bahkan menguduskan kita sampai pada kesudahannya. Saya berdoa kiranya firman Tuhan ini akan memberi kekuatan bagi setiap saudara untuk mengakhiri tahun 2022 dan mengawalinya bersama dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan yang Immanuel, Allah yang menyertai Bapak Ibu Saudara, Allah yang memenuhi Bapak Ibu Saudara dengan kasih-Nya yang tidak terbatas itu. Allah yang memampukan saudara untuk tetap berdiri tegak. Semuanya itu memampukan kita. Dan kita percaya dan kita berkata, Soli Deo Gloria. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalau aku bisa berdiri sampai hari ini, itu semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, izinkan sebentar saya berdoa bagi jemaat Tuhan. Supaya saudara diberi kekuatan, diingatkan kembali akan sukacita saudara. Akan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi saudara. Dan dengan itu, dengan kasih itu, dengan keselamatan itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Di situ dikatakan begini, maka aku akan mengajarkan jalan-Mu, ayat yang ke-15 ya, kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Kalau kita udah mengalami kasih Tuhan, tandanya satu, saudara tidak bisa dihambat, mulut saudara tidak bisa dibungkam. Untuk apa? Untuk menyampaikan dan memberitakan Injil Kristus Yesus. Karena tidak ada lagi ketakutan. Karena ada kasih yang sempurna yang memelihara hatimu. Menyempurnakan, menguduskan hati kita. Saudara, akhirnya apa buahnya saudara? Kita dimampukan untuk juga dapat berkata-kata, menyampaikan kebenaran. Bahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hidup tanpa pengharapan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023. Sama seperti saudara. Tapi bedanya kita punya pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Karena kasih-Nya memenuhi kita. Masakan kita tidak mau berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentang kasih Kristus yang sama. Oleh karena itu mari kita akan berdoa bersama. Dan sebentar kita akan juga bersyafaat bagi kota, bagi negara kita. Kita percaya bahwa keberadaan Bapak Ibu Saudara yang penuh dengan kasih Allah juga bisa menjadi berkat
bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami kembali diingatkan tentang pentingnya menyelidiki hati kami. Tentang pentingnya mengkalibrasi hati kami, memelihara hati kami bersih di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami berdoa seperti pemazmur berdoa, jadikanlah hati kami tahir ya Allah. Tuhan murnikan motivasi kami. Tuhan Kau melihat kondisi hati kami hari ini. Di dalam segala keberdosaan kami, hati kami penuh dengan pikiran dan hal-hal yang jahat. Tapi syukur kepada Allah, hari ini kami tahu bahwa hati kami dikuduskan, disucikan, bahkan dipenuhi dengan kasih Kristus. Kami dapat mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kami dengan mengirimkan anak-Mu yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu Bapak, kami bersyukur kalau hari ini kami penuh dengan kasih-Mu, sehingga di dalam hidup kami tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kegentaran, tidak ada lagi kekhawatiran. Bahkan apapun kata orang tentang tahun yang baru, kami tahu, kami percaya Tuhan menyertai kami. Beri kami kekuatan untuk terus dapat melihat ada kemuliaan di balik karya salib-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangkitkanlah kepada kami kegirangan karena selamat yang datang daripada Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang lemah secara fisik, Tuhan beri kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi mereka yang ada di dalam kekurangan, ada masalah ekonomi yang melilit mereka. Kami berdoa, jalan keluar Tuhan sudah sediakan. Bahkan hari ini pun Tuhan tetap menyediakan apa yang mereka butuhkan. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat yang ada. Apapun menjadi pergumulan mereka hari ini, Tuhan, Engkau yang menilik mereka, Engkau yang memeluk mereka Tuhan dengan kasih-Mu yang sejati. Berdoa bagi seluruh volunteers, hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Tuhan, daripada multimedia, dari soundman, pemain musik, song leaders, worship leaders, singers, semuanya ya Tuhan. Dalam setiap bidang, bahkan bidang service, bidang MK, bidang misi, bidang multimedia, bidang diakonia Tuhan. Bahkan staf gembala, penatua, pejabat gereja, tanpa terkecuali Tuhan, semua yang ada. Bahkan pengurus yayasan Shining Star, yayasan sejahtera kita, maupun guru-guru yang ada di Shining Star. Seluruh panitia pembangunan NICC, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, Kau sudah membawa kami berjalan sampai hari ini, tanggal 29 Desember 2022. Menunjukkan bahwa Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Lanjutkan karya-Mu bagi kami, dan kami juga berdoa bagi kota di mana kami tinggal. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati dengan kesejahteraan, keamanan. Tuhan, kami percaya memberkati dengan roh takut akan Tuhan, akan pemimpin kami, dan juga membawa Indonesia di dalam tangan Tuhan. Berkati Bapak Presiden dan seluruh jajarannya. Kami percaya di tahun-tahun yang baru, bahkan dikatakan memasuki tahun politik, kami tahu Tuhan Allah yang berdaulat, Allah yang terus memegang kendali atas bangsa ini. Kami tahu Tuhan bahwa bangsa ini ada dalam keadaan yang baik, karena Tuhanlah yang menjadi Tuhan atas bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Bahkan masa-masa libur ini, waktu-waktu kami bersama dengan keluarga, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan yang datang daripada Allah. Bahkan sukacita surga memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan saudara, arahkan hatimu kepada Kristus Yesus Tuhan. Karena melalui Kristuslah dan karya keselamatanlah kasih kita atau kasih saudara dan saya disempurnakan. Dimampukan untuk dapat mengasihi sesama. Bahkan dimampukan untuk dapat memberitakan Injil yang sama, yang menyelamatkan saudara. Mulai hari ini bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Diberkatilah, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, persekutuan yang indah yang manis oleh kuasa Roh Kudus, menyertai setiap jemaat GPI Diaspora Sejahtera yang ada. Mulai hari ini, Maranatha, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya bersama kita berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi terima kasih untuk setiap jerih lelah Bapak Ibu Saudara. Dan juga teman-teman panitia Natal 2022. Baik yang ada di Kota Malang, di 3 tempat. NICC, CPM, Geraha Samudra. Maupun yang ada di Pondok Daud di Kota Surabaya. Para penatua, pejabat gereja, diakon-diakones. Dan seluruh yang terlibat di dalamnya. Yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tapi Tuhan menilik hati saudara. Dan Tuhan melihatnya sebagai sebuah kebenaran. Dan Tuhan menyertai saudara. Sampai jumpa di tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati saudara. Yesus Tuhanku dengan doamu, tetaplah kau dengan kasih-Mu. Semua anak-Mu berilah berkat dan hidup serta-Mu di surga kelak. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo, in excelsis Deo.